Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Saleh. Saya merupakan salah seorang peserta Latsar CPNS 2024 Angkatan ke-6 Puslat Banghan LAN RI. Untuk instansi tempat bekerja, saya ditempatkan di Politeknik Negeri Medan di Prodi D3 Teknik Komputer. Pada rancangan aktualisasi, saya mengangkat judul Implementasi Sistem Informasi Manajemen Inventaris Laboratorium berbasis website di Prodi D3 Teknik Komputer Politeknik Negeri Medan. Dalam menyusun rancangan aktualisasi, saya dipandu oleh dua pembimbing yang sangat luar biasa. Yang pertama untuk mentor itu Bapak Haris P. Nasution. Kemudian untuk coach itu Ibu Asridiana. Profil Polmed. Politeknik Negeri Medan sebagai salah satu perguruan tinggi di Sumatera Utara berfokus pada pendidikan vokasi dan pengembangan sumber daya manusia dengan visi global. Polmed memiliki 26 program studi dan kampusnya memiliki luas sebesar 8,5 hektar. Kurikulum pembelajaran yang diberlakukan itu merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang sesuai dengan kebutuhan industri. Politeknik juga mendukung mahasiswa yang tidak mampu itu melalui program beasiswa dan pengembangan jiwa wirausaha. Saat ini Politeknik Negeri Medan memiliki lebih dari 5.500 mahasiswa aktif dan 20.000 alumni yang telah bekerja di berbagai sektor. Politeknik Negeri Medan juga aktif dalam penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat, serta kerjasama regional dan internasional. Visi dan misi Polmed, yang pertama, visinya itu menjadi institusi pendidikan vokasi yang profesional dan unggul. Untuk misi Polmed, yang pertama, memajukan pendidikan untuk menghasilkan tenaga vokasi yang profesional. Yang kedua, melaksanakan penelitian di bidang ilmu terapan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kewirausahaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara. Yang terakhir, yang keempat, menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi dengan efisien, efektif, akuntabel, dan transparan. Latar belakang saya mengangkat judul aktualisasi ini dapat diuraikan sebagai berikut. Aktualisasi merupakan proses krusial bagi seorang CPNS dalam menerapkan hasil pelatihan yang akan diterapkan ke dalam praktik yang nyata. Jadi, dengan aktualisasi ini, seorang CPNS itu dapat menginternalisasi nilai-nilai berakhlak serta memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan pengelolaan di unit kerja masing-masing. Aktualisasi tidak hanya membantu CPNS memahami dinamika dan tantangan di tempat kerja, tapi memungkinkan untuk mempraktikkan nilai-nilai tersebut secara langsung. Jadi isu yang saya angkat di sini itu berkaitan di prodi tempat saya bekerja di Politeknik Negeri Medan, yaitu Prodi D3 Teknik Komputer. Di mana pada saat saya melakukan observasi, saya menemukan satu isu yang cukup menarik, yaitu belum optimalnya penggunaan sistem informasi pencatatan inventaris peralatan laboratorium di Prodi D3 Teknik Komputer. Hal ini berdampak pada kurangnya efisiensi dalam pengelolaan inventaris peralatan laboratorium yang seringkali mengakibatkan kesalahan dalam pencatatan dan pengawasan barang. Melalui proyek aktualisasi seperti implementasi sistem informasi manajemen inventaris berbasis website, dapat mencerminkan penerapan kompetensi teknologi dan mendukung efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Sehingga aktualisasi ini dapat menjadi wujud nyata dari pengabdian CPNS dalam meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola di unit kerja. Identifikasi isu yang saya angkat di Prodi D3 Teknik Komputer itu dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, belum optimalnya penggunaan sistem informasi pencatatan inventaris peralatan laboratorium di Prodi D3 Teknik Komputer.
Yang kedua, belum optimalnya sistem informasi pengelolaan jadwal laboratorium yang dapat diakses oleh mahasiswa Prodi D3 Teknik Komputer. Yang ketiga, belum optimalnya pemanfaatan sumber daya laboratorium oleh mahasiswa di Prodi D3 Teknik Komputer. Yang keempat, belum optimalnya penggunaan laboratorium untuk mata kuliah praktik automation di Prodi D3 Teknik Komputer. Yang terakhir, belum optimalnya ketersediaan bahan dan peralatan yang mendukung di laboratorium untuk mata kuliah praktik automation di Prodi D3 Teknik Komputer. Setelah saya melakukan identifikasi isu, selanjutnya saya melakukan analisis penentuan isu prioritas. Ada 5 isu aktual yang saya angkat, di mana saya menggunakan 2 teknik seperti teknik APKL, kemudian teknik USG. Dari kelima isu yang saya angkat, akan dipilih beberapa isu menggunakan teknik APKL dan teknik USG, di mana dengan menggunakan teknik APKL terdapat 2 isu yang tidak memenuhi syarat, yaitu belum optimalnya penggunaan laboratorium untuk mata kuliah praktik automation di Prodi D3 Teknik Komputer. Yang kedua, belum optimalnya ketersediaan bahan dan peralatan yang mendukung di laboratorium untuk mata kuliah praktik automation di Prodi D3. Hal ini disebabkan untuk menyediakan perangkat laboratorium serta kebutuhan laboratorium di mata kuliah ini memakan waktu dan biaya yang cukup banyak, sehingga ini tidak masuk ke dalam kriteria. 3 isu berikutnya akan dianalisis menggunakan teknik USG. Di mana dari ketiga isu yang telah memenuhi syarat itu akan dihitung nilai USG yang diperoleh dari setiap isu. Di sini dengan menggunakan teknik USG ternyata ada 1 isu yang peringkatnya itu lebih tinggi dibandingkan isu yang lain, yaitu belum optimalnya penggunaan sistem informasi pencatatan inventaris peralatan laboratorium di Prodi D3 Teknik Komputer dengan total USG sebesar 13. Kemudian identifikasi dengan Fishbone, terdapat beberapa permasalahan di dalam belum optimalnya penggunaan sistem informasi yang dapat kita kaji dari berbagai aspek, seperti manusia, di mana salah satu penyebabnya adalah kurangnya pelatihan tentang penggunaan sistem informasi, terutama dalam mengidentifikasi setiap peralatan yang ada. Kemudian dari segi proses, kurangnya pemanfaatan aplikasi digital, di mana pencatatan manual dapat memakan waktu yang lama dan rentan terhadap kesalahan. Kemudian dari sisi teknologi, belum adanya pengembangan atau pemanfaatan software khusus untuk pencatatan inventaris. Selanjutnya yang berkaitan dengan lingkungan, kurang fokus dalam manajemen peralatan, lebih mengutamakan pengadaan alat dibandingkan dengan pengelolaan peralatan yang ada. Kemudian untuk core isu yang diangkat itu adalah belum optimalnya penggunaan sistem informasi pencatatan inventaris peralatan laboratorium di Prodi D3 Teknik Komputer. Dampak isu ketika permasalahan ini tidak diselesaikan itu yang pertama, sulitnya memantau ketersediaan dan kondisi peralatan laboratorium, menghambat efisiensi saat dibutuhkan untuk praktikum. Yang kedua, pencatatan yang buruk meningkatkan resiko kehilangan atau kerusakan peralatan yang dapat menyebabkan kerugian bagi institusi. Kemudian yang ketiga, ketidakakuratan data inventaris menyebabkan duplikasi pengadaan alat, mengakibatkan pemborosan anggaran. Yang terakhir, mahasiswa kurang mendapat akses pada peralatan yang dibutuhkan, sehingga pengalaman praktis dan pemahaman mereka tentang materi menjadi terhambat. Berdasarkan core isu, maka gagasan pemecahan masalah atau judul yang saya angkat adalah implementasi sistem informasi manajemen inventaris laboratorium berbasis website di Prodi D3 Teknik Komputer Politeknik Negeri Medan. Adapun beberapa gagasan kreatif dalam penyelesaian isu yang saya angkat. Yang pertama itu mengembangkan sistem inventaris berbasis website yang dapat diakses melalui berbagai platform seperti komputer, mobile, tablet untuk memudahkan staf laboratorium. Yang kedua, menambah fitur notifikasi otomatis melalui email atau aplikasi website untuk memberitahu
staf laboratorium tentang jadwal kalibrasi, perawatan peralatan, dan pengembalian alat yang dipinjam. Kemudian yang ketiga, mengembangkan dashboard interaktif yang menampilkan statistik inventaris secara visual seperti jumlah peralatan, status peralatan, dan penggunaan alat berdasarkan kategori dan waktu. Yang terakhir, mengelompokkan peralatan berdasarkan kategori penggunaan dengan sistem pencatatan terstruktur agar lebih mudah diakses dan dipantau berdasarkan kebutuhan praktikum. Harapannya, dengan penerapan sistem informasi yang lebih baik, pengelolaan inventaris peralatan laboratorium menjadi lebih efisien, sehingga meningkatkan aksesibilitas peralatan, mengurangi resiko kehilangan, dan mendukung kualitas pembelajaran di Prodi D3 Teknik Komputer. Rencana kegiatan yang akan saya lakukan di kegiatan aktualisasi, yang pertama itu mengumpulkan data dan melakukan klasifikasi peralatan laboratorium untuk mendukung praktikum di Prodi D3 Teknik Komputer. Tahap kedua, melakukan analisis kebutuhan untuk pengembangan sistem inventaris laboratorium di Prodi D3 Teknik Komputer. Yang keempat, melakukan penyusunan dokumen kebutuhan dan mendesain sistem untuk pengembangan sistem inventaris laboratorium. Yang keempat, melakukan pengembangan aplikasi untuk Prodi D3 Teknik Komputer. Melakukan pengujian aplikasi inventaris laboratorium untuk Prodi D3 Teknik Komputer. Dan yang terakhir, melakukan publikasi aplikasi inventaris laboratorium untuk Prodi D3 Teknik Komputer.